Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi kita ilmu tauhid tentang masalah keimanan, yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana riddah atau keluar dari Islam. Qala Nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala yuhkam bi kufrin hala sakrin wa ma yahdi wa yalghaw birtijali. Pada halaman 29, wala yuhkam, dan tidak dihukumi, bi kufrin dengan kekafiran, hala sakrin dalam keadaan mabuk, hala sakrin dalam keadaan mabuk, bima yahdi dengan ucapan nganggur, dengan ucapan kosong, omong kosong. Ucapan orang mabuk itu berarti omong kosong. Wayalghaw, dan tidak dihukumi, birtijalin dengan ucapan yang tidak disengaja. Maksud daripada bait di sini adalah ketika ada orang mabuk. Nah, mabuk itu macam-macam. Ada kalanya mabuk tidak disengaja. Ada yang kalanya mabuk disengaja. Nah, kalau mabuk disengaja itu hukumnya haram, nggak boleh. Sebabnya menghilangkan akal atau pikiran. Nah, yang dimaksud di sini adalah mabuk yang tidak disengaja, artinya mabuk yang mubah. Contohnya seperti dia minum obat, habis itu mabuk atau ngeplay, minum obat untuk menghilangkan sakit, habis itu dia mabuk. Kemudian dia ngucapin ucapan yang bisa membuat dirinya keluar dari Islam. Semisal ngata-ngatain tentang agama, menghina, atau yang lainnya. Nah, di sini tidak divonis murtad. Kenapa demikian? Sebabnya di sini lam yuhkam bi kufrin, tidak dihukumi kekafiran apabila dia mengucapkan sesuatu yang menghina Islam atau Tuhan atau yang lainnya disebabkan dia tidak sadar. Disebabkan dia dalam keadaan mabuk, yang mana mabuknya ini mubah. Lain halnya apabila dia mabuknya disengaja. Contoh mabuk disengaja, dia minum minuman keras atau dia mengonsumsi sabu-sabu. Nah, berarti ketika dia mengucapkan pada saat ia mabuk, mengucapkan sesuatu penghinaan dalam Islam, dia bisa dihukumi kafir, murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Walaupun akal pikirannya tidak bisa mengondisikannya. Gitu. Nah, adapun tadi dalil yang menjelaskan ketika dia mabuk yang mubah, habis itu dia mengucapkan sesuatu yang membuat dia murtad, itu tidak dihukumi murtad, yaitu ketika sahabat Nabi saat ia sholat, sebelum dia sholat minum minuman keras, minum khamar, habis itu mabuk. Kemudian ketika sholat membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang semestinya seperti itu. Akan tetapi dia membaca a'budu ma ta'budun. Nah, aslinya kan saya tidak menyembah sesembahanmu, tapi di sini malah dia bacanya a'budu ma ta'budun, saya menyembah sesembahanmu. Nah, otomatis ini adalah lafaz atau ucapan kekafiran. Nah, walaupun demikian, dikarenakan dia mabuk dan dia tidak sadar, maka dari itu di sini tidak dihukumi murtad, seperti itu. Baik, kemudian bait selanjutnya, wa mal ma'dumu mar'iyan wa syai'a li fikhin laha fil yumnil hilali wa ghairanil mukawwanu laka syai'in ma'at takwini hudhu liktihali. Wa mal ma'dumu, dan tidak ada
sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tidak ada. Itu tidak mar'iyan dilihat. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dilihat. Wa syai'an, dan tidak terkategorikan syai' atau sesuatu. Adam atau sesuatu yang belum ada itu tidak bisa terkategorikan syai' atau tidak bisa dilihat. Lifiqhin, karena pemahaman laha yang sudah jelas. Fi yumnil hilali, dalam bulan purnama. Fi yumnil hilali, dalam bulan purnama. Artinya penjelasan seperti itu sudah sangat jelas sekali, seperti halnya kita melihat pada waktu tanggal 13 melihat bulan purnama. Artinya gimana? Kelihatan enggak? Kelihatan. Begitu pula sesuatu yang belum ada pasti tidak bisa dilihat dan tidak dikategorikan syai'. Ini adalah sebuah akidah. Wa ghairanil mukawwan la kasyai'. Wa ghairani, dan berubah. Hukumnya berubah. Al-mukawwan, sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan pasti berubah. La kasyai'in, tidak seperti sesuatu. Tidak seperti sesuatu. Ma'at takwini, beserta penciptaan. Beserta penciptaan. Khudhu, maka ambillah penjelasan ini. Maka ambillah penjelasan ini liqtihalin, karena sudah jelas. Karena sudah jelas. Maksud daripada dua bait di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wujud. Nah, sifat wujud ini Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sesuatu yang nantinya ada, sesuatu menjadi ada. Berarti sesuatu ini dibagi menjadi dua. Ada kalanya wujud, ada kalanya adam. Wujud itu ada, sudah terdapat. Adam itu tidak ada. Nah, otomatis ketika sesuatu itu belum ada, berarti belum bisa dilihat. Ketika belum bisa dilihat, berarti tidak bisa terkategorikan syai'. Nah, maka dari itu belum pasti yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Tapi kalau yang tidak ada itu pasti tidak bisa dilihat. Nah, itu sudah pasti. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mungkin kita belum bisa melihat, akan tetapi Allah wujud, ada. Maka dari itu dalam sebelumnya, bait-bait sebelumnya itu menjelaskan Allah juga bisa terkategorikan syai'. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai', setiap sesuatu musnah illa wajah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, otomatis di sini ada namanya sifat takwin. Takwin itu penciptaan. Kalau yang sering kita dengar itu adalah al-khalq, ikhlaq, menciptakan. Al-khalq, menciptakan. Khalqah. Nah, ini diistilahkan menggunakan takwin. Ini menurut mazhab Maturidi. Maka dari itu di sini ada takwin, ada mukawan. Takwin itu adalah kalau dalam kita itu proses penciptaan. Kalau mukawan yang diciptakan. Nah, dua-duanya ini adalah berubah. Wa ghairani al-mukawwan la kasyai'in ma'a takwini hud liktihali. Ketahuilah bahwasanya mukawan, sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan takwin ini adalah berubah. Artinya berubah bagaimana? Artinya berubah, penciptaan
atau yang diciptakan ini berubah. Asalnya masih bayi, di anak-anak, jadi dewasa, jadi tua. Nah, ini berubah. Gitu. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini kalau menurut mazhab Maturidi, semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah, Maturidi dan al-Asy'ari. Kalau menurut Imam Maturidi, takwin itu sudah dahulu kala, qadim. Takwin, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dahulu kala. Itu menurut Maturidi. Kalau menurut Asy'ari, takwin ya tidak qadim. Takwin ya baru. Seperti itu. Sebabnya apa? Sebabnya kalau takwin menciptakan kan bisa jadi baru menciptakan, semisal. Ini adalah simpang siur antara mazhab Asy'ari dan Maturidi. Dan semuanya mengikuti mazhab masing-masing, seperti itu. Maka dari itu kalau Imam Maturidi mengatakan bahwasanya takwin adalah sifat zaidah alal qudrah wal iradah. Sifat yang keluar dari kudrah dan iradah. Artinya apa? Sudah sifat tersendiri. Wahia sifatun qadimatun ajaliyatun yukawwinu Allahu ta'ala biha al-mukawwan, yaitu sifat menciptakan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Contohnya seperti alam, seperti dunia, langit, manusia, dan segala penciptaan. Nah, dalilnya bagaimana, Ustaz? Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Fayakun. Ini namanya takwin. Kun fayakun. Ini namanya takwin, menciptakan langsung jadi. Nah, akan tapi kalau menurut Asy'ariyah bahwasanya takwin adalah sifatul af'al. Takwin itu ya sifat perbuatan Allah. Maksudnya bagaimana? Ketika perbuatan Allah, otomatis perbuatan adalah hadisah, baru. Otomatis perbuatan itu bukan zat. Kalau semisal perbuatan itu zat, seperti manusia. Tangan berarti bagian dari manusia, berarti sifatnya mengikuti orangnya. Akan tetapi perbuatan, apakah bagian dari orang tersebut? Tidak. Nah, kalau perbuatan itu keluar daripada bagian dari manusia. Nah, maka dari itu Imam Asy'ari mengatakan di sini takwin adalah sifat perbuatan. Adapun perbuatan Allah itu boleh baru. Sebabnya perbuatan itu nggak harus qadim. Seperti Allah menciptakan langit, kan baru kan? Allah menciptakan bumi dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini boleh kita mengatakan bahwasanya perbuatan ini juga dinisbatkan kepada makhluknya. Dinisbatkan kepada makhluknya. Wallahu alam. Kemudian untuk bait berikutnya, wa inna suhta rizqun mislahilun wa in yakrah maqali kullu qali. Wa inna suhta, dan sesungguhnya keharaman. Rizqun adalah rizki. Suatu yang haram itu juga dinamakan rizki. Mislahilin, seperti kehalalan, seperti hal yang halal. Wa in yakrah, walaupun tidak suka. Wa in yakrah, walaupun tidak suka, maqali, ucapanku, kullu qalin, setiap orang yang berkata. Kullu qalin, setiap orang yang tidak suka. Siapa? Mu'tazilah. Dalam kurung orang Mu'tazilah. Nah, prinsip kita mengatakan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mengkategorikan keharaman juga termasuk dari rizki. Berarti rizki itu ada dua. Ada kalanya yang halal, ada kalanya yang haram. Bukan berarti kalau orang itu mendapatkan rizki berarti halal terus. Atau semisal dia mendapatkan keharaman itu bukan rizki. Bukan.
Termasuk daripada rizki adalah suatu yang haram. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Bisa jadi rizki haram itu bisa jadi memang barangnya haram. Barangnya, contohnya barang-barang najis, contohnya. Atau caranya yang haram. Cara mendapatkannya. Walaupun barangnya itu halal. Contoh, ikan halal kan, akan tetapi ketika dia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar menjadi haram. Bukan barangnya haram, tapi rizkinya haram. Paham? Nah, berarti ada dua potensi rizki haram itu. Memang benar-benar dari barangnya yang haram atau dari cara ia menghasilkan rizki tersebut dengan tidak benar. Nah, itu menjadi haram. Kemudian wafil ajdati an tauhidi rabbi sayubla kullu syasin bisu'ali walil kuffari wal fusaki yuqdah adabul qabri min su'il fi'ali. Wafil ajdathi, dan dalam kuburan. Wafil ajdasi, dan dalam kuburan. An tauhidin, ditanya tentang an tauhidi rabbi, ditanya tentang keesaan Tuhan. An tauhidi rabbi, ditanya tentang ketauhidan Tuhan, keesaan Tuhan. Sayubala, maka diuji, maka akan diuji. Kullu syahsin, setiap manusia. Kullu syahsin, setiap manusia. Bisu'ali, dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan kubur. Walil kufari, dan bagi orang kafir. Wal fusaki, dan orang fasik. Orang muslim tapi melakukan dosa besar. Namanya mana fasik. Yuqdo, maka akan diberi putusan, akan ditetapkan adzabul qabri, siksaan kubur. Naudzubillah. Min su'il fi'ali, karena perbuatan buruknya. Min su'il fi'ali, karena perbuatan buruknya. Nah, berarti di sini sudah ketika orang sudah rizkinya sudah selesai, sudah sempurna, diberikan semuanya. Sebabnya setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti sudah ditentukan rizkinya. Ketika rizkinya habis, maka ajalnya juga akan tiba. Bukan berarti wah dia mati karena kekurangan rezeki, tidak dapat rezeki. Semuanya udah dapat rezeki semuanya. Nah, maka dari itu ketika rezeki ini sudah yang ditetapkan sudah habis, maka akan tiba ajalnya. Nah, ajalnya akan tiba, berarti mengalami kematian. Nah, ketika sudah meninggal, maka akan masuk ke dalam dunia yang berbeda, ke alam yang berbeda, yaitu alam kubur. Nah, ketika di alam kubur nanti Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya untuk menguji orang yang dalam kubur itu, menanyakan tentang ketauhidan Tuhan. Ma rabbuka wa man nabiyuka? Ma rabbuka, man nabiyuka? Ma kiblatuka? Ma dinuka? Ma akhuka? Wa ma imamuka? Semuanya akan ditanya. Ketika dia bisa menjawab, selamat. Dan bisa jadi dia langsung dikasih surga, atau misal dia tidur, atau terserah, tergantung amalnya. Namun apabila dia tidak bisa menjawab ujian ini, maka adzabul qabri min su'il fi'ali, maka dia akan disiksa dalam kubur. Maka dari itu orang-orang kafir, orang-orang fasik akan disiksa di dalam kubur. Siksaan kubur. Nah, maka dari itu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka akan diperlihatkan bagi mereka di waktu pagi dan sore. Ketika kok ada orang dalam kubur diperlihatkan neraka, otomatis ini pertanda bahwasanya dia akan menjadi min ahlin nar. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka dari itu hadis Nabi juga mengatakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niron. Kuburan adalah bagian taman dari taman-taman surga atau liang untuk api neraka. Tergantung. Berarti kuburan ini adalah gerbang pertama bagi orang yang menuju akhirat. Nah, gerbang pertama kiamat apa? Ya kuburan. Makanya kiamat itu kapan? Kiamat ketika individu, berarti ketika dia meninggal sudah masuk kiamat. Gitu. Kiamat bagi orang itu ya ketika meninggalnya itu sudah kiamat. Kalau untuk keseluruhan ya nanti lama. Nah, seperti itu. Kemudian dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya ahlal amali. Dukhulun nasi, masuknya manusia fil jannati ke dalam surga, fadlun adalah anugerah, murni anugerah minar rahmani dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha memberi kerahmatan. Ya ahlal amali, wahai orang-orang yang berakal, ketahuilah bahwasanya masuk surga itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak karena amalnya, tidak karena ibadahnya, tidak karena ketaatannya. Murni karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa, semisal nanti orang menuntut, ya Allah, kenapa saya tidak masuk surga? Padahal saya di dunia ibadahnya banyak, puasa, sholat, gini. Nggak bisa. Karena masuk surga itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak karena ketaatan, tidak karena ini itu. Maka dari itu Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Tidak akan masuk surga salah satu dari kalian semuanya dikarenakan amalnya. Habis itu ditanyain sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasul? Wala ana illa ayyatawamadani Allah birahmati. Bahkan saya tidak, kecuali illa ayyatawamadani Allah birahmati, kecuali Allah menggenangiku dengan rahmatnya. Nah, ini adalah bukti daripada masuk surga itu murni karena fadl Allah. Maka dari itu dalam bait dikatakan fa in yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Apabila kita dikasih pahala, dikasih surga, itu murni karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang dimasukkan ke neraka, itu murni karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak bisa. Kalau semisal kita menuntut adil Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kita sulit untuk masuk surga. Bayangkan amal kita berapa banyak dibanding kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika dikasihkan kita di dunia. Enggak sebanding. Maka dari itu ibadah itu wajib kok kita menuntut amal. Ini semuanya biar imbang. Biar imbang kita beribadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena amal, tidak karena ini. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nanti langsung tidak taat, nanti langsung berkurang ketaatannya. Nah, itu berarti tidak paham tentang yang dijelaskan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan dan kita lebih semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.